Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kami pada pagi hari memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Jangan Sebal Hatimu. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Jangan Sebal Hatimu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti di dalamnya ada maksud Tuhan. Namun tidak segalanya pasti menyenangkan, sehingga kita bisa komplain dengan alasan karena kita sudah berdoa dan melakukan bagian kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi ada hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, dan membuat hati kita hari ini ingin memberontak. Namun dalam segala hal kita harus mengendalikan diri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari saya menggunakan bahasa Paulus dalam firman Tuhan. Duri dalam daging yang Tuhan izinkan supaya dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab berkata, barang siapa yang tidak menyangkal diri dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau mengendalikan diri, sehingga dalam segala hal kita dapat tetap memandang Tuhan, tetapi beriman kepada janji-janji Tuhan, dewasa dan berakal di dalam Kristus dan firman-Nya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dari Kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 menceritakan di mana ketika Abraham melihat kondisi berat hal kedua anaknya yaitu Ishak dan Ismail, ia menjadi kesal. Hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita berkeluarga, beraktivitas. Hal-hal yang mengecewakan, menyakitkan, dan melelahkan
kita menanggapinya dengan sebal hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan jelas mengingatkan Abraham dalam bagian firman Tuhan, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang sama juga mungkin Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini melalui bagian firman Tuhan, supaya kita tidak sebal hati. Jika hari ini engkau sedang sebal hati dengan sesuatu, ingat Tuhan perintahkan untuk jangan sebal hatimu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita tidak boleh sebal hati hari ini? Saya simpulkan dari bagian firman Tuhan yang kita baca, ialah mengapa kita tidak boleh sebal hati dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Yang pertama, karena orang yang sebal hati akan mudah emosi. Suka atau tidak, orang yang menyimpan dosa sebel hati tidak bisa mengontrol emosi dan perasaannya hari ini. Yang kedua, karena orang yang sebel hati akan mudah bersungut-sungut dan akhirnya mengutuk orang lain, keluarganya mungkin, anak-anaknya, suaminya mungkin, atau istrinya. Yang ketiga, karena orang yang sebal hati akan mudah sakit hati dan dendam. Yang keempat, karena orang yang sebal hati akan mudah terbujuk oleh setan. Biarlah hari ini firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kita supaya kita jangan sebal hati, jangan memberi kesempatan kepada dosa-dosa yang membuat kita berkata-kata tidak benar, bahkan mungkin mengutuki orang yang ada di sekitar kita. Cepatlah bertobat, cepatlah mengarahkan hati, isi hati dengan firman Tuhan, isi hati dengan pekerjaan Roh Kudus, isi hati dengan kebenaran, dan isi pikiran kita dan ucapan kita ada kuasa firman Tuhan hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, sikap sebal jangan menjadi jembatan bagi kita untuk memaafkan sebal kita. Alkitab jelas berkata, jangan sebal hatimu, belajarlah bersyukur dan mengendalikan diri. Ingat, Tuhan akan menolong dalam kasih dan kemuliaan-Nya bagi kita hari ini untuk bebas dari dosa sebal hati. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkannya dalam pikiran kami, hati, dan ucapan kami sepanjang hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua, dan juga memberikan kekuatan bagi kami semua sepanjang hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka, oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayanan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.